Selamat datang di video pembelajaran akuntansi perbankan syariah. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana transaksi tabungan wadiah dilakukan dan bagaimana bank mencatat setiap transaksi tersebut ke dalam jurnal akuntansi. Namun sebelumnya, kita akan mempelajari perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dari sisi sistem, bank konvensional menggunakan bunga, sementara bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Pada aspek pendapatan, bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, sedangkan bank syariah mendapatkan pendapatan dari bagi hasil, margin, dan ujrah. Untuk simpanan, bank konvensional menawarkan tabungan berbunga, sementara bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudorobah. Dalam pembiayaan, bank konvensional memberikan kredit berbunga, sedangkan bank syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah, ijarah, mudorobah, dan lainnya. Mari kita mulai dengan mengenal akad wadiah. Dalam perbankan syariah, wadiah adalah akad titipan. Terdapat dua jenis utama dalam akad ini. Pertama, wadiah yad amanah, yaitu ketika bank hanya bertindak sebagai pihak yang dititipi tanpa boleh memanfaatkan dana yang dititipkan. Kedua, wadiah yad damanah, yaitu ketika bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan sehingga dana tersebut dicatat sebagai kewajiban bank. Perbedaan kedua akad ini sangat penting karena menentukan bagaimana pencatatan akuntansi dilakukan oleh bank. Mari kita pahami lebih lanjut pada bagian berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke kasus pertama. Pak Amir datang ke BMT Noliba dengan tujuan menyimpan dana sebesar 50 juta rupiah. Setoran dilakukan secara tunai. Pada kasus ini, produk yang digunakan adalah tabungan wadiah yad damanah. Karena dana titipan boleh dimanfaatkan oleh bank, sehingga dana tersebut dicatat sebagai kewajiban dalam akuntansi. Di bagian teller, transaksi setoran tunai tersebut dicatat sebagai penambahan dana tabungan nasabah. Jurnal akuntansi yang dibuat untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Debit, kas rupiah 50 juta. Kredit, tabungan wadiah kewajiban 50 juta. Dengan pencatatan ini, transaksi dinyatakan selesai dan dana titipan Pak Amir telah tercatat sebagai kewajiban bank. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kasus kedua. Ibu Naya, seorang pemilik usaha bakery, ingin menyimpan hasil usahanya di BMT. Setoran dilakukan melalui transfer bank, sehingga transaksi ini termasuk non-tunai. Produk yang digunakan adalah tabungan wadiah yad damanah, karena dana titipan ini akan digunakan bank untuk kegiatan transaksi rutin. Karena dana masuk melalui transfer, teller tidak menerima uang fisik. Namun demikian, bank tetap harus mencatat transaksi tersebut secara akuntansi. Dalam transaksi non-tunai, akun kas tidak digunakan. Sebagai gantinya, bank menggunakan akun giro pada bank lain untuk mencatat dana yang masuk melalui transfer. Tabungan wadiah, kewajiban kepada nasabah. Jurnal transaksi non-tunai untuk setoran Ibu Naya adalah sebagai berikut. Debit, giro pada bank lain, 15 juta rupiah. Kredit, tabungan wadiah, kewajiban, 15 juta rupiah. Dengan pencatatan ini, dana hasil usaha Ibu Naya telah resmi masuk dan tercatat sebagai kewajiban bank. Ketika nasabah melakukan penarikan dana dari tabungan wadiah, pencatatannya pun mengikuti perubahan kewajiban bank. Jurnal yang dibuat adalah debit, tabungan wadiah, kewajiban kredit, kas. Pencatatan ini menunjukkan bahwa kewajiban bank kepada nasabah berkurang, karena dana yang sebelumnya dititipkan kini telah ditarik kembali. Terdapat 3 jenis transaksi utama dalam tabungan wadiah. Pertama, untuk setoran tunai, jurnalnya adalah debit kas dan kredit tabungan wadiah. Kedua, untuk setoran non-tunai, bank mencatat debit giro pada bank lain dan kredit tabungan wadiah. Ketiga,
Ketika nasabah melakukan penarikan tunai, dicatat debit tabungan wadiah dan kredit kas. Dengan memahami setiap transaksi beserta pencatatannya, kalian dapat menjadi tenaga perbankan syariah yang kompeten dan amanah. Terima kasih sudah mengikuti tutorial pencatatan akuntansi tabungan wadiah. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.